Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Belinda Rahma dari 11 MIPA 6 absen 6. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang sel. Jadi, sel itu merupakan unit organisasi struktural terkecil yang menjadi dasar kehidupan pada makhluk hidup. Sejarahnya, kata sel itu sendiri dikemukakan oleh Robert Hooke yang berarti kotak-kotak kosong. Setelah ia mengamati sayatan gabus dengan mikroskop, disimpulkan bahwa sel terdiri dari kesatuan zat yang disebut oleh protoplasma. Adapun teori tentang sel, dua ilmuwan bernama Jacob Schleiden dan Theodor Schwann mengemukakan bahwa sel merupakan kesatuan dan unit struktural makhluk hidup, dan ada komponen kimiawi penyusun sel. Seluruh kegiatan kehidupan sel merupakan reaksi kimia yang berlangsung di dalam sel. Senyawa kimia penyusun sel disebut protoplasma yang mengandung zat anorganik dan organik. Zat organik yaitu ada karbohidrat sebagai sumber energi, kemudian ada protein sebagai membentuk organel sel, kemudian selaput sel dan memperbaiki jaringan yang rusak, kemudian ada lemak sebagai cadangan energi, lalu ada asam nukleat yang mengontrol aktivitas sel dan membawa informasi genetik. Kemudian ada sel anorganik, yaitu air sebagai pelarut dan katalisator beberapa reaksi biologis. Kemudian ada garam mineral, pemeliharaan fungsi dan kerja metabolisme, pengatur enzim, dan mengatur keseimbangan asam dan basa. Kemudian ada gas seperti nitrogen, amonia, oksigen, dan karbon dioksida. Selanjutnya, struktur dan fungsi organel sel. Berdasarkan strukturnya, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik yaitu sel yang tidak memiliki membran sel atau selaput yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada organisme atau makhluk hidup yang memiliki sel tunggal atau uniseluler. Dan ada juga beberapa yang terdapat pada organisme multiseluler, contohnya pada bakteri, pada ganggang biru, dan paramecium. Sedangkan eukariotik yaitu sel memiliki membran atau selaput yang melapisi inti sel. Sel ini terdapat pada sel tumbuhan dan sel hewan. Selanjutnya, sel terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama, membran sel atau selaput plasma, yang berfungsi sebagai lalu lintas molekul dan ion secara dua arah dari luar sel ke dalam sel. Kemudian yang kedua ada sitoplasma, yaitu cairan inti sel yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya beberapa reaksi kimia sel dan terapungnya beberapa organel sel. Yang ketiga ada organel sel, ada beberapa macam, yaitu yang pertama, nukleus atau inti sel yang berfungsi untuk mengatur aktivitas sel karena di dalam inti sel terdapat kromosom yang berisi DNA untuk mengatur sintesis protein. Yang kedua ada retikulum endoplasma yang merupakan sistem membran yang berlipat-lipat yang bersatu dengan membran sel dan membran inti. Ada dua tipe RE, yaitu RE halus dan RE kasar. RE kasar ditempeli ribosom, sedangkan RE halus tidak ditempeli ribosom. RE kasar berfungsi sebagai alat transportasi protein yang disintesis oleh ribosom, sedangkan RE halus berfungsi sebagai menyintesis lipid, fosfolipid, dan steroid. Yang ketiga ada badan Golgi yang biasanya pada sel tumbuhan disebut diktiosom. Berfungsi sebagai membentuk membran sel dan dinding sel tumbuhan, kemudian membentuk kantong pada sel-sel kelenjar untuk sekresi, kemudian membentuk akrosom pada spermatozoa, kuning telur pada sel telur, dan lisosom, lalu terakhir sebagai tempat pembentukan zat-zat sekresi dan menyekresikan keluar sel. Yang keempat ada mitokondria yang biasanya terdapat pada sel eukariotik, berfungsi sebagai tempat berlangsungnya respirasi aerob sel. Yang kelima ada lisosom yang berfungsi sebagai melakukan pencernaan intrasel. Autolisis adalah penghancuran dari sel dengan cara membebaskan semua isi lisosom dalam sel. Kemudian autofagi adalah penyingkiran struktur yang tidak dikehendaki dalam sel. Ada exositosis adalah pembebasan enzim keluar sel. Yang keenam ada badan mikro, ada dua, yaitu peroksisom dan glioksisom. Peroksisom mempunyai enzim katalase yang menguraikan hidrogen peroksida menjadi oksigen dan air.
sedangkan glioksisom hanya terdapat di tumbuhan dan mengandung enzim yang dapat mengubah lemak menjadi gula. Ketujuh, ada plastisida yang hanya dimiliki oleh sel tumbuhan yang terdiri dari kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Yang kedelapan, ada vakuola hanya terdapat pada sel tumbuhan yang berfungsi sebagai penyimpan alkaloid dan pigmen antosianin. Kemudian ada sebagai tempat penimbunan metabolisme dan tempat penyimpanan zat makanan. Yang kesembilan, ada ribosom yang hanya terdapat pada sitoplasma dan terikat pada RE, berfungsi dalam sintesis protein. Yang ke-10, ada sentriol hanya dimiliki oleh sel hewan. Sentriol yang memiliki jumlah sepasang disebut sentrosom. Ketika sel membelah, sentriol ini akan bergerak ke bagian kutub-kutub sel yang sedang membelah. Yang ke-11, ada sitoskeleton atau rangka sel yang berfungsi sebagai membantu gerakan substansi dari satu bagian sel ke sel lain dan memberi kekuatan mekanik sel. Selanjutnya ada transport membran sel. Terdapat dua jenis transport melalui membran, yaitu transport pasif dan aktif. Transport pasif merupakan perpindahan sel yang tidak memerlukan energi. Perpindahan sel ini terjadi karena perbedaan konsentrasi antara zat atau larutan. Peristiwa transport pasif terdiri dari difusi, difusi terbantu, dan osmosis. Jadi difusi merupakan gerakan molekul dari suatu daerah dengan konsentrasi tinggi ke daerah lain dengan konsentrasi lebih rendah. Gerakan pada peristiwa difusi disebabkan oleh energi kinetik molekul-molekul tersebut. Contoh peristiwa difusi yaitu setetes tinta akan menyebar ke seluruh air di dalam gelas. Kemudian bau wangi setetes parfum akan menyebar ke seluruh ruangan dan lain-lainnya. Sedangkan pada difusi terbantu merupakan proses difusi yang berlangsung dengan bantuan protein pembawa dari konsentrasi tinggi ke konsentrasi rendah. Difusi terbantu sangat bergantung pada suatu mekanisme transport dari membran sel. Contohnya seperti pada bakteri Escherichia coli yang diletakkan pada media laktosa. Membran sel bakteri tersebut bersifat impermeable, tidak dapat ditembus sehingga tidak dapat dilalui oleh laktosa. Setelah beberapa menit, kemudian bakteri akan membentuk enzim dari dalam sel yang disebut permase, yang merupakan suatu protein sel. Enzim permase tersebut akan membuat jalan bagi laktosa sehingga laktosa ini dapat masuk melalui membran sel. Yang ketiga, ada osmosis, yaitu perpindahan molekul dari larutan berkonsentrasi rendah menuju konsentrasi tinggi melalui membran semi-permeable. Kondisi akhir dari peristiwa osmosis adalah diperoleh larutan isotonis. Isotonis adalah konsentrasi yang sama untuk dua larutan, walaupun hasil akhirnya nanti akan memiliki volume yang berbeda. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi peristiwa osmosis, yaitu ukuran molekul, pos permukaan, ketebalan membran, tingkat larutan, dan suhu. Contohnya seperti proses pemasangan infus pada pasien, kemudian penyemapan air dan unsur hara dari dalam tanah oleh rambut akar, dan lain-lainnya. Selanjutnya, transport aktif. Transport aktif merupakan gerakan ion dan molekul melawan suatu gradien konsentrasi dengan menggunakan energi untuk masuk atau keluar sel melalui membran sel. Energi yang digunakan dalam transport aktif berupa ATP. Transport aktif berjalan dari larutan yang memiliki konsentrasi rendah ke larutan yang memiliki konsentrasi tinggi. Kondisi akhir dari transport aktif adalah tercapainya keseimbangan di dalam sel. Peristiwa pada transport aktif meliputi pompa ion konstransport, endositosis, dan eksositosis. Oke, yang pertama pompa ion adalah transport ion melalui membran dengan cara melakukan pertukaran ion dan dari dalam sel dengan ion di luar sel. Pompa ion ada 3 jenis, yaitu unipor, simpor, dan antipor. Contoh pompa ion terjadi pada natrium kalium pada sel hewan. Selanjutnya ada kontraspor, adalah transport aktif dari zat tertentu yang dapat menginisiasi transport zat terlarut lainnya. Kontransport dilakukan oleh dua protein transport dengan energi berupa ATP.
Contoh peristiwa kontrasport terjadi pada pompa proton yang menggerakkan transport sukrosa pada sel tumbuhan. Selanjutnya ada endositosis yang merupakan peristiwa pembentukan kantong membran sel. Endositosis terjadi karena ada transport larutan atau partikel ke dalam sel. Pada endositosis, makromolekul dikelilingi oleh membran plasma yang melipat membentuk vesikula. Kemudian vesikula tersebut masuk ke dalam sel. Endositosis terdiri dari 3, yaitu fagositosis, pinositosis, dan endositosis yang diperantai. Yang pertama, fagositosis. Peristiwa terjadi pada saat sel menelan partikel padat dengan pseudopodia. Selanjutnya partikel dibungkus di dalam kantong membran yang besar. Kemudian ada pinositosis, merupakan peristiwa masuknya yang sejumlah kecil medium kultur dengan membentuk lekukan-lekukan membran sel. Proses pinositosis antara lain terdapat pada sel darah putih, epitel usus, dan makrofag hati. Kemudian ada endositosis yang diperantai reseptor. Terjadi ketika fluida ekstraseluler yang terikat pada reseptor spesifik yang berkumpul pada lubang yang dilapisi protein pada membran plasma. Contoh peristiwa endositosis yang diperantai reseptor terdapat pada penyerapan kolesterol untuk sintesis membran dan presekursor sintesis steroid lainnya. Kemudian ada selanjutnya yang terakhir ada eksositosis, adalah proses di mana sel mengeluarkan molekul dan benda-benda lainnya yang terlalu besar untuk melewati struktur membran sel. Peristiwa eksositosis merupakan kebalikan dari endositosis, di mana terjadi peristiwa pembuangan bahan atau molekul dari vesikula pada permukaan sel keluar sel. Contohnya terjadi pada neuron atau sel saraf, di mana terjadi pelepasan sinyal kimiawi yang merangsang sel otot. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.